Tindakan BI memang sesuai dengan ekspektasi pasar, di mana BI mencoba mengambil balance yang baik di antara memacu pertumbuhan dan juga menjaga stabilitas. Dan di sini kita melihat bahwa untuk mengendalikan likuiditas, BI juga sudah melakukan kenaikan GWM, yang mana ini secara perlahan dan gradual itu akan mengalirkan likuiditas, ekses likuiditas yang ada di banking system kembali ke masyarakat. Jadi memang kalau kita bicara dari perspektif secara moneter dan dari sisi pengelolaan dana, kami pikir tindakan ini sesuai, di mana pergerakan rupiah juga masih relatif stabil, didorong oleh surplus neraca perdagangan yang masih berkelanjutan, dan pada akhirnya akan memberikan impact yang positif terhadap stabilitas rupiah. Di mana kalau kita lihat rupiah juga sudah menjadi salah satu kinerja mata uang dengan kinerja yang sangat baik dibandingkan Asian peers, sehingga tindakan Bank Indonesia saya pikir bisa di-justify Mhm, sejauh ini. oke oke. Berarti ini adalah sebuah langkah yang tepat ketika Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Melihat baseline-nya juga bahwa angka inflasi masih di angka 3%-an begitu, kalau kita lihat dengan kondisi neraca dagang kita juga yang masih surplus ditopang oleh kondisi ekspor yang masih, baik begitu, apalagi utamanya ekspor komoditas, berarti bisa disimpulkan begitu ya bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi tantangan ekonomi global? Ya, saya pikir memang kita diuntungkan dengan komoditi super cycle yang saat ini sedang terjadi, dan tidak banyak negara yang bisa mendapatkan benefit dari kenaikan harga komoditi. Bisa dilihat Indonesia ini sebagai salah satu negara yang bisa digunakan sebagai instrumen hedging terhadap inflation yang secara global saat ini sedang terjadi. Dan memang kalau kita bicara dari sisi surplus yang dihasilkan oleh komoditi sektor, dari sisi ekspor, ini juga bisa digunakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi domestik. Jadi seperti yang kita lihat pekan lalu, pemerintah memutuskan melakukan perubahan dari sisi APBN dan tidak melakukan kenaikan pada beberapa instrumen penting seperti BBM, ya, jenis Pertalite dan juga LPG 3 kilo. Dan ini tentunya akan sangat membantu dalam hal pengendalian inflasi, sehingga saat ini BI dan pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang memang kita sedang dalam masa recovery yang baik, ya. Mhm, oke. Tapi ekspektasi Anda kira-kira kapan Bank Indonesia akan melakukan langkah untuk menaikkan suku bunga acuan? Apa kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini? Ya, saya pikir memang kenaikan tidak bisa dihindari, terutama pada saat nanti di bulan Juni dan Juli, pasar sudah memiliki ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga masing-masing 50 basis lagi. Jadi setelah bulan Mei menaikkan 50 basis, bulan Juni dan Juli akan ada kenaikan 50 dan 50, 100 basis. Di situ memang saya pikir BI harus mempertahankan imbal hasil yang atraktif untuk menjaga stabilitas rupiah, ya. Imbal hasil yang atraktif di antara bond yield kita dengan bond yield Amerika Serikat, demikian juga dengan real rates kita dengan Amerika Serikat. Sehingga kami pikir di kuartal 3 Bank Indonesia kemungkinan akan mulai menaikkan suku bunga setelah The Fed melakukan kenaikan yang lebih agresif. Mhm, oke.